Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin di channel yang selalu memberikan tutorial, trik dan tips seputar dunia menjahit. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel Penjahit Hari. Like, komen, share juga ke sosial media kalian, juga ke teman-teman penjahit lainnya. Kebiasaan coba panika sakadeng ya sengaja utawa tanpa sengaja lakoni sarang penjahit. Kalamun sampean pernah ngelakoni hal coba kasebut, tulis kolom komentar hi. Nah, barusan itu adalah bahasa daerah saya, lebih tepatnya Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Oke, sekarang saya akan translate ke bahasa Indonesia agar kalian paham maksud saya barusan. Oke, langsung saya translate ya. Kebiasaan buruk ini terkadang sengaja atau tanpa sengaja dilakukan oleh penjahit. Jika kalian pernah melakukan hal buruk ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sebelum berlanjut ke pembahasan, bumper dulu ya. Bicara masalah kebiasaan buruk, pasti setiap orang memilikinya, termasuk kebiasaan buruk dalam menjahit. Kebiasaan buruk itu memang harus ditinggalkan, karena jika terus dilakukan secara berulang bisa berdampak buruk atau mungkin membahayakan diri kita sendiri. Jujur, saya juga pasti memiliki kebiasaan buruk dalam menjahit, dan pasti kalian yang menonton video ini pasti juga punya ya. Dari sekian kebiasaan buruk dalam menjahit, saya sebutkan satu persatu dalam video ini agar kalian bisa sedikit demi sedikit meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Ada beberapa faktor dalam masalah ini. Yang pertama yaitu faktor lupa. Meskipun faktor lupa ini manusiawi, tidak jarang orang melakukan kebiasaan buruk karena faktor lupa. Berawal dari lupa hari ini dan ternyata berkelanjutan hingga esok hari dan seterusnya. Solusi dari faktor yang pertama ini, coba kalian buat catatan kecil lalu tempel di area tempat kerja yang sekiranya tempat catatan kecil ini mudah terlihat. Contohnya di pintu, meja potong, atau meja mesin jahit. Faktor yang kedua yaitu faktor malas. Selain karena lupa, tidak jarang juga orang yang malas sehingga menyebabkan kebiasaan buruk yang bisa saja berkelanjutan, karena malas pun merupakan hal yang buruk. Untuk bagaimana cara mengatasi malas ketika menjahit, silahkan cek tipsnya di video yang saya tautkan di link di atas ini ya. Dalam pertemuan kali ini pasti ada salah satu kebiasaan buruk yang mungkin kalian sering lakukan namun tidak kalian sadari, atau bahkan lebih dari satu kebiasaan buruk. Mengapa harus ditinggalkan? Pasti karena hal tersebut bisa merugikan diri kita sendiri atau bahkan orang lain. Walaupun mungkin tidak secara langsung, tapi lambat laun akan terasa. Saya harap setelah menonton tips ini kalian akan meninggalkan kebiasaan buruknya ya. Kebiasaan buruk yang pertama yaitu tidak membersihkan mesin jahit setelah menggunakannya. Siapa yang suka melakukan kebiasaan buruk ini? Ayo angkat tangan. Sepertinya banyak penjahit yang sering melakukan kebiasaan buruk ini ya. Misalnya saja meninggalkan alat jahit seperti gunting di meja jahit yang seharusnya diletakkan di tempatnya, atau juga jarum pentul yang tergeletak di meja mesin jahit. Hal tersebut bisa berakibat fatal apalagi di rumah kalian punya anak kecil. Jadi usahakan barang tersebut simpan di tempat yang aman. Yang kedua yaitu menggunakan gunting jahit pada benda selain kain. Menggunakan gunting jahit pada benda selain kain mungkin menjadi satu kebiasaan para pemirsa ya. Pasalnya gunting jahit yang seharusnya hanya digunakan khusus untuk kain, bila digunakan menggunting benda lain dapat mengakibatkan menjadi lebih cepat tumpul. Untuk kalian diharapkan meninggalkan kebiasaan buruk ini ya, karena dapat menghambat pekerjaan dan membuat kain yang kalian gunting menjadi lebih bergerigi karena gunting yang kalian gunakan itu tumpul. Untuk cara mengasah gunting agar kembali tajam, silahkan cek di atas sini. Kebiasaan buruk yang ketiga yaitu tidak mengukur ulang tubuh customer atau pelanggan. Ukuran tubuh merupakan hal penting dalam menjahit, terutama dalam membuat pola.
Apabila salah dalam mengukur dapat menyebabkan pakaian yang dijahit terasa kurang pas, misalnya kebesaran maupun terasa kesempitan. Tidak jarang pelanggan yang cocok dengan jahitan kita kembali lagi untuk menjahit pakaian yang lainnya. Namun perlu Anda ketahui, apakah ukuran tubuhnya tidak berubah atau malah berubah. Jadi jangan sampai lupa untuk mengukur ulang apakah ukuran tubuh customer berubah atau tidak. Karena yang ditakutkan ketika ukuran tubuh pelanggan menjadi lebih besar, yang membuat pakaian yang kita jahit terasa terlalu sempit dan bisa menyebabkan pelanggan kecewa dengan hasil jahitan kita. Dan hal buruk yang keempat, yaitu kebiasaan buruk yang keempat maksud saya ya, postur tubuh membungkuk saat menjahit. Nah, membungkuk gini biasanya ya. Siapapun mungkin tidak menyadari bila postur tubuhnya membungkuk saat asyik menjahit, termasuk saya. Semakin fokus menjahit, biasanya postur tubuh semakin membungkuk dan kepala mendekati mesin jahit. Hal ini mungkin sangat sering terjadi terutama saat kita fokus dan tidak melakukan aktivitas yang berpindah tempat. Contohnya hanya di depan mesin saja ya. Namun akan buruk dampaknya pada kesehatan tulang bila terus-menerus menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, usahakan melakukan gerakan lain saat sedang ada jeda menjahit, misalnya membalikkan tubuh sejenak agar segera ingat untuk kembali ke posisi duduk yang benar. Kebiasaan buruk yang kelima yaitu tidak mengganti jarum jahit. Jarum jahit merupakan hal yang sangat penting dalam menjahit, karena ketika jarum jahit bergerak maka kain akan terjahit melalui jalinan benang yang ada pada jarum. Mungkin saja tidak mengganti jarum jahit ini menjadi kebiasaan buruk pemirsa sekalian ya, yang seharusnya ditinggalkan agar tidak memberi dampak buruk. Misalnya setelah menjahit bahan yang sedikit tebal lalu menjahit bahan yang tipis, seperti contohnya bahan sifon atau sutra. Seharusnya mengganti jarum yang lama dengan jarum yang baru dan juga dengan ukuran yang lebih kecil dari sebelumnya, yaitu ukuran jarum minimal nomor 11 ya, agar tidak merusak bahan yang dijahit. Untuk jenis jarum silahkan cek di sini. Sebetulnya channel ini sudah lumayan lengkap, daripada kalian penasaran atau kepo, monggo dicek sendiri. Kebiasaan buruk yang keenam yaitu tidak melakukan perawatan mesin jahit secara berkala. Mesin jahit adalah faktor penting dalam menjahit karena merupakan benda utama yang dibutuhkan dalam proses menjahit dan menjadi benda bergerak yang harus dirawat agar dapat digunakan lebih lama atau lebih awet. Terlalu sibuk menjahit mungkin saja membuat kita lupa untuk melakukan perawatan mesin jahit. Namun sadarkah kita, bila dijadikan kebiasaan akan membuat mesin jahit kita tidak berumur panjang dan membuat kita harus mengganti mesin jahit kesayangan dengan mesin jahit yang baru sebelum waktunya. Jadi, mulai sekarang rawatlah mesin jahit minimal 1 bulan 1 kali ya, dengan memberikan minyak mesin pada bagian tertentu dan membersihkan bagian-bagian dalam dari debu dan serbuk kain menggunakan kuas. Kebiasaan buruk yang selanjutnya yaitu tidak mencuci bahan sebelum memotongnya. Untuk beberapa jenis bahan tertentu seperti bahan katun kemungkinan akan menyusut setelah dicuci ya. Sehingga untuk menghindari baju menjadi sempit lebih baik dicuci terlebih dahulu sebelum dipotong, atau minimal disemprot menggunakan air lalu disetrika. Hal ini berguna agar penyusutan terjadi terlebih dahulu, sehingga ketika baju dicuci sudah tidak terjadi penyusutan lagi dan tidak mengubah bentuk pakaian tersebut. Selanjutnya yaitu yang nomor 8 sudah ya, tidak mengukur ulang pakaian setelah dijahit. Untuk menghindari ukuran yang salah atau berbeda dengan ukuran yang ada pada pola, lebih baik kita mengukur ulang pakaian setelah dijahit. Hal ini dilakukan untuk menghindari pakaian yang kita jahit tidak pas di badan pemakai karena ukurannya berbeda dengan ukuran yang telah kita ukur sebelumnya. Hal ini juga dilakukan sebagai patokan bila pelanggan datang lagi kepada kita untuk menjahit pakaian lain, apakah ukuran sebelumnya sudah pas atau masih belum. Kebiasaan buruk yang selanjutnya yaitu tidak membersihkan benang sisa jahitan. Benang sisa jahitan yang dimaksud adalah benang yang masih panjang dan merupakan awal atau akhir dari jahitan. Kemungkinan menggunting benang ini terlupakan karena menjahit terburu-buru sehingga banyak sisa benang yang masih menggantung pada pakaian. Hal ini apabila menjadi kebiasaan akan berdampak buruk pada jahitan. Misalnya saja jahitan akan terlihat tidak rapi dan kotor. Jadi usahakan setelah kita menjahit dari awal ya,
pertama melangkah langsung kita potong lebihnya, atau setelah akhir kita potong lebihnya. Oke, bisa dipahami ya. Kebiasaan buruk yang selanjutnya yaitu malas menyetrika. Menyetrika saat menjahit ini sebenarnya hal yang penting karena ini akan berpengaruh pada kerapian hasil jahitan kita nantinya. Bagian yang setelah dijahit sebaiknya disetrika agar jahitan menjadi mati dan kain menjadi lebih rapi. Itulah beberapa kebiasaan buruk dalam menjahit yang harus ditinggalkan. Karena hal tersebut bila terus dilakukan dapat berdampak buruk juga nantinya, baik pada diri sendiri, hasil jahitan, ataupun juga pada pelanggan. Karena ini kebiasaan buruk lebih baik dihindari dan ditinggalkan perlahan-lahan saja ya, daripada menjadi hal yang merugikan untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Demikian tips kali ini. Apabila kalian suka, silahkan klik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan berbagai macam info tentang seputar dunia menjahit. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.